Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kita kembali di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Apa kabarnya hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Joy. Wih, kurang semangat adik-adik. Kita ulangi lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Joy. Wah, semuanya bersukacita hari ini. Puji Tuhan. Semuanya sehat, kuat. Itu karena siapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur. Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, kesehatan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya itu kita harus mempersiapkan hati kita, pikiran kita mempersiapkan Alkitab kita sehingga kita boleh dapat beribadah dengan baik ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, sebelum KKEB mulai harus ada peraturannya ya. Yang pertama, tidak boleh main HP pada saat ibadah. Yang kedua, tidak boleh makan. Dan yang ketiga, tidak boleh tidur, tidak boleh malas-malas datang beribadah kepada Tuhan. Katanya sukacita. Kalau sukacita, kita lebih semangat lagi ya. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi I have to joy, 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 joy down in my heart. I have to joy, joy, joy down in my heart. Where down in my heart? Where down in my heart? I have to joy, 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 joy down in my heart. Where down in my heart to stay? And I'm so happy, so very happy. I have all of Jesus in my heart. I'm so very happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. Sekali lagi. I have to joy, 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 joy down in my heart. Where down in my heart? Where down in my heart? I have to joy, 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 joy down in my heart. Where down in my heart to stay? I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I'm so very happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, persiapkan hati kami, pikiran kami untuk datang beribadah-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih ya? Baik, masih tetap berdiri, kita menyanyi. Dana hatiku jadikanlah
jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik, sebelum kita masuk pengakuan iman kita akan menyanyi lagi I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kakak mau tanya di sini dulu, siapa di sini sayang kepada Tuhan? Apa? Angkat tangannya. Wah, semua ada sekolah minggu cinta kepada Tuhan Yesus, Lord Jesus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, ia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging yang kekal. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, silakan duduk kembali. Kita akan mempersembahkan korban syukur kita. Semua berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau mamanya kasih untuk persembahan, dikasih masuk persembahannya, jangan dipakai untuk belanja ya. Jadi mamanya kasih persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, bukan untuk dibelanja ya. Baik, semuanya kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyi lagunya Jangan Lelah. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat. Jadi duduk yang tenang, jangan ganggu kakaknya, jangan ganggu adiknya. Harus fokus kepada Tuhan dan doa syafaat. Di hari ini doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Atas anugerah dan kasih-Mu kami dapat bersama-sama bersuka cita dalam ibadah penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan tetap anugerahkan bagi kami. Bahkan Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami dapat terus menikmati kebahagiaan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan orang tua, saudara-saudara kami, Tuhan tetap peliharakan mereka dalam tugas dan pekerjaan, dalam keseharian kami, segala yang kami butuhkan Tuhan atur, Tuhan sediakan, sehingga kami dapat bersama-sama menikmati betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan, walaupun sementara kami masih belajar melalui media online, tapi kami bersyukur Tuhan tetap memberikan kami semangat, sukacita di dalam menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur juga bersama beberapa teman-teman kami yang berulang tahun. Beberapa hari yang lalu kami bersyukur bersama dengan Jorel yang berulang tahun Tuhan. Kami juga bersyukur buat segala kasih setia-Mu Tuhan yang Tuhan tetap nyatakan dalam kehidupan kami semua. Bahkan hari ini Tuhan kami datang berdoa, mendoakan semua kami anak-anak-Mu Tuhan di dalam menjalani pendidikan. Tuhan berikan kami kemampuan, semangat, sehingga kami dapat belajar dengan tekun, giat, dan dapat memperoleh hasil yang baik. Kami berdoa juga Tuhan, mendoakan adik-adik kami yang masih kecil, Tuhan jaga peliharakan mereka, pertumbuhkan dengan baik, sehingga mereka tetap bertumbuh, sehat, kuat, dan menjadi anak Tuhan yang membanggakan. Kami berdoa mendoakan orang tua kami, Tuhan jaga peliharakan mereka dalam pekerjaan, dalam mendidik kami sebagai anak-anaknya, sehingga kami dapat terus menjadi anak Tuhan yang membanggakan orang tua, taat kepada orang tua, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi orang tua kami, dan juga terlebih mencintai Tuhan dalam hidup kami. Kami datang berdoa juga Tuhan kegiatan klasis, di mana pada tanggal 6 kami akan melaksanakan pertemuan Sekolah Minggu Klasis Makassar Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menolong, menyertai, sehingga pertemuan yang akan dilaksanakan di Balam Bodong dapat berjalan dengan baik. Semua yang mengambil bagian Tuhan Engkau berkati, sehingga kami dapat bersama-sama bersuka cita dalam pertemuan ini, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa guru-guru sekolah minggu kami yang setia mendukung kami dalam doa dan juga mengajar firman Tuhan kepada kami semua. Tuhan memberkati, baik dalam kehidupan masa muda, dalam rumah tangga, dan juga di dalam pekerjaan masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu.
Tuhan berkati Kakak Feni yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga dengan pertolongan Tuhan, hamba-Mu ini dapat menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk persembahan yang telah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu. Tuhan memberkati agar menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan mereka untuk setia mengiring Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Berkati apa yang mereka telah berikan bagi Tuhan, sehingga dapat digunakan dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya persiapkan Alkitabnya, duduk tenang, persiapkan terlebih khusus, persiapkan hatinya untuk Tuhan. Kita akan menyanyi lagunya Jesus Love Me. Jesus, this I know from the Bible, tell me so. We the one to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Sekali lagi. Jesus love me, this I know. From the Bible tell me so. We the one to Him belong. They won't weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar hari ini? Tentunya kita semua pasti dalam keadaan sehat dan kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan, kita boleh berkumpul kembali bersama-sama memuji Tuhan, bahkan kita boleh saat ini diberikan kesempatan untuk boleh belajar dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum Kakak Feni menyampaikan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan indah Tuhan beri bagi kami melalui ibadah bersama dengan adik-adik sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau sama-sama belajar. Tuhan berkati kami semua sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan, dan sedari kecil kami boleh senantiasa bertumbuh mengenal akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan akan kehidupan hamba ke dalam tangan Tuhan. Berikan hamba hikmat menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu kami. Karena di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, hamba datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Feni tanya dulu, semuanya sudah siap dengan Alkitabnya? Sudah? Kalau semua sudah siap dengan Alkitabnya, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang Kakak Feni ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai 47. Tetapi saat ini Kakak Feni hanya akan membaca ayat 44 saja. Kalau yang di rumah sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 40. Demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya kepada dan percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah. Kita ulangi baca ya. Kisah Para Rasul
44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hari ini melalui firman Tuhan yang kita sudah baca, Kakak Feni akan memberikan tema yang indah, yaitu sehati sebagai keluarga Allah. Sehati sebagai keluarga Allah. Tentunya kita pasti mempunyai keluarga ya. Keluarga kita itu terdiri dari papa, mama, kakak, dan adik. Nah, kalau yang dibilang keluarga Allah itu yang bagaimana Kakak Feni? Keluarga Allah itu adalah keluarga yang besar, yang di dalamnya terdiri orang tua, orang dewasa, remaja, anak-anak kecil, bahkan bukan cuma dari segala jenis usia saja, tetapi keluarga yang besar atau keluarga Allah itu terdiri dari berbagai-bagai suku bangsa. Seperti kayak kita di gereja kita ini ada orang Toraja, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Manado, ada orang Ambon, dan lain sebagainya. Wah, indah ya, karena begitu besar, begitu banyak beragam-ragam suku bangsa, beragam-ragam usia. Nah, pekerjaan keluarga Allah itu apa sih sebenarnya Kakak Feni? Dan orang-orang yang ada di dalamnya itu yang begitu banyak, apakah tidak saling bermusuhan, tidak saling gontok-gontokan? Karena banyak sekali di dalamnya, sangat besar sekali. Nah, Kakak Feni mau kasih tahu bahwa keluarga Allah yang besar itu di dalamnya tidak ada yang seperti itu. Tidak ada gontok-gontokan, tidak ada saling musuhan. Karena apa? Karena di dalamnya ada kasih Tuhan Yesus yang Tuhan anugerahkan, sehingga di dalam satu keluarga Allah yang besar itu ada persekutuan yang indah, yang di dalamnya ada Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Nah, seperti firman Tuhan yang tadi kita sama-sama baca, yang kita lihat di dalam Alkitab kita, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, di situ menjelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit, dia memerintahkan kepada murid-muridnya pesan untuk mereka tetap setia untuk berkumpul di dalam memuji, dalam berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan menjanjikan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka. Nah, ada yang tahu Roh Kudus itu apa? Nah, Roh Kudus itu adalah roh kuasa, roh kebenaran, dan roh kasih. Kenapa Tuhan harus mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya ketika dia naik ke surga? Karena apa? Tuhan mau Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang percaya itu bisa apa? Bisa menjadi roh yang menolong akan setiap orang yang percaya untuk bisa menerima Roh Kudus di dalam hatinya dan diam di dalam hati kita untuk selama-lamanya. Kakak Feni, kenapa Roh Kudus itu disebut sebagai roh kuasa dan roh kebenaran? Nah, Tuhan mau lewat murid-muridnya, lewat orang-orang yang percaya, Tuhan mau memberikan kuasa kepada kita, memberikan kuasa kebenaran kepada kita, roh kuasa, roh kebenaran kepada kita, untuk kita bisa berani memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan yang ada dalam 2 Korintus 2 Kisah Para Rasul, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47 dikatakan bahwa ketika murid-murid Tuhan dan orang-orang percaya berkumpul di suatu rumah di kota Yerusalem, Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka untuk mereka bisa cakap, memiliki kuasa untuk dapat memberitakan akan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Melalui Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Mereka percaya melalui perkataan murid-murid Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita.
Melalui kesaksian murid-murid Tuhan Yesus, 3.000 orang boleh percaya dan mereka memberikan diri mereka dibaptis. Setelah mereka dibaptis, mereka boleh merasakan apa? Tentunya mereka merasakan sukacita adik-adik. Mereka sangat bahagia, mereka bersukacita karena mereka tahu Yesus yang mereka salibkan dulu itu adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka yang sudah mau mengampuni bahkan menebus segala dosa-dosa mereka. Wah, sungguh bahagia sekali ya adik-adik kalau kita boleh ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita diberikan kemenangan, dosa kita diampuni oleh Tuhan dan kita hidup di dalam Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, selain Roh Kudus sebagai roh kuasa, roh kebenaran, Roh Kudus juga adalah roh yang penuh kasih. Kenapa dibilang roh yang penuh kasih? Tuhan mau memperkumpulkan kita menjadi satu keluarga yang besar, yaitu keluarga Allah yang besar, yang dimana di dalamnya ada persekutuan yang indah, di dalamnya ada kasih yang indah. Karena ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan teladan hidupnya, yaitu hidup di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada seorang terhadap yang lain. Tuhan juga mau supaya melalui pimpinan Roh Kudus kita bisa memberikan kasih kepada sesama kita. Kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, bukan hanya sebatas kepada orang-orang yang percaya saja, tetapi Tuhan mau melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kita boleh memancarkan kasih Kristus. Kita boleh menjadi hidup, kita boleh menjadi teladan. Bagaimana kita mempelajari teladan hidup Yesus, bahwa dia sungguh hidup mengasihi siapapun. Dia sungguh hidup mengajarkan hidup untuk bagaimana kita mengasihi sesama kita tanpa memandang dia orang percaya atau dia orang yang tidak percaya. Karena Tuhan mau melalui Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, Tuhan mau supaya Roh Kudus itu bekerja, kita memancarkan kasih Kristus, sehingga di dalam satu persekutuan yang indah, dalam satu keluarga yang indah, kita boleh menjadi suatu keluarga yang di dalamnya kita sesama orang-orang seiman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita boleh memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kita boleh hidup menjadi kesaksian bahwa ketika Roh Kudus hidup di dalam hati kita, kasih Tuhan pun kita pancarkan di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam persekutuan, kita boleh hidup di dalam persekutuan dengan Allah, kita boleh hidup bersama dengan saudara seiman kita, sehingga di dalamnya akan tumbuh iman yang lebih kuat, iman yang lebih kokoh lagi untuk bisa hidup mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana Kakak Feni caranya supaya kita ini bisa hidup menjadi keluarga Allah yang sehati, kita bisa hidup menjadi keluarga Allah yang besar, yang di dalamnya kita sehati sepikir, kita boleh bersama-sama membangun persekutuan yang baik, persekutuan yang indah, yang di dalamnya Tuhan turut bekerja. Yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi keluarga Allah yang besar, kita bisa menjadi keluarga Allah yang sehati, yang harus kita lakukan adalah kita harus setia di dalam membaca akan firman Tuhan. Karena ketika kita setia belajar firman Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan, yang berdiam dalam hati kita, itu yang akan bekerja memampukan kita sehingga kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selain itu, apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa hidup sehati sebagai satu keluarga Allah yang besar? Kita harus hidup di dalam setia memuji, menyembah Tuhan, baik lewat nyanyian, lewat doa-doa kita. Kita harus tetap setia memuji Tuhan. Karena ketika ada puji-pujian, ada penyembahan buat Tuhan, ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu berarti Roh Kudus yang ada dalam hati kita sedang bekerja. Dia mau bekerja membuat supaya dalam hidup kita bisa hidup rukun satu dengan yang lain. Kita bisa hidup di dalam satu persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang indah dengan sesama kita. Nah, selain itu, dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, Tuhan mau kita bisa hidup
penuh dengan kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada semua orang, kasih kepada siapapun, kasih kepada saudara seiman kita. Sehingga dengan Roh Kudus, dengan roh yang penuh kasih, kita boleh hidup rukun, kita bisa saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan bukan hanya kepada saudara seiman kita saja, bukan hanya kepada orang-orang beriman saja, bukan hanya sesama teman sekolah minggu saja, tetapi kepada semua orang kita boleh memancarkan kasih Tuhan melalui Roh Kudus yang diam selamanya di dalam hati kita. Jadi melalui firman Tuhan yang kita boleh belajar bersama-sama pada hari ini, bahwa kalau Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang percaya, maka Roh Kudus itu juga yang akan memampukan kita untuk bisa hidup sebagai satu keluarga Allah yang sehati, menjadi keluarga Allah yang besar, membangun persekutuan yang besar, yang di dalamnya kita hidup bersama-sama, di dalam kasih satu dengan yang lain, di dalam hidup bersama dengan Tuhan, kita membangun persekutuan yang indah, dan di dalamnya ada pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena Tuhan menginginkan hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian. Kita mau menjadi garam dan terang dunia ini, karena kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita dapat hidup sebagaimana menjadi anak-anak Tuhan, hidup sebagai satu keluarga Allah yang besar di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, dan satu yang Kakak Feni mau sampaikan lagi melalui pelajaran kita pada pagi hari ini, ada ayat hafalan yang terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat yang kelima. Ingat ya, jadi ada ayat hafalannya, nanti adik-adik boleh kita baca ya. Ayat hafalannya terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat yang kelima. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan, bagaimana kami boleh menjadi satu keluarga Allah yang sehati. Ajar kami Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami, melalui Roh Kudus yang Tuhan curahkan di dalam hidup kami boleh hidup mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesama di dalam kehidupan kami, sebagai satu keluarga Allah dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan jam ibadah kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi Ku Mau Mengikut Yesus. Ku mau mengikut Yesus dalam suka dukaku, berjalan bersamanya, meraih kemenangan. Ku tak akan gentar, ku tak akan takut, walau tantangan di depanku. Ku tak akan gentar, ku tak akan takut, ku mau mengikut Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau mengikut Yesus dalam suka dukaku, berjalan bersamanya, meraih kemenangan. Ku tak akan gentar, ku tak akan takut, walau tantangan di depanku. Ku tak akan gentar, ku tak akan takut, ku mau mengikut Yesus selamanya. Doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Sambedi. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah bersama-sama beribadah kepadamu. Biarlah
ibadah kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu, dan kami terus diberkati sebagai anak-anak Tuhan. Dan akhirnya anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hati-Mu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus, turun dan memberkati kamu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Cinta